Terus ada yang bilang katanya relawan Jokowi itu cukup heboh juga keluar di Gelora News. Puasa tahun ini ditangguhkan diganti dengan fidyah atau bayar denda. Ini sikap kurang beradab terhadap majelis ulama. Kenapa meminta difatwakan? Emang dia siapa? Meminta difatwakan. Setingkat presiden pun tidak boleh meminta difatwakan. Apalagi dia cuma relawan Jokowi. Kenapa? Dia boleh mengajukan kasus, bertanya, nanti terserah majelis ulama. Hasilnya apa? Tanggapannya apa? Kenapa? Karena ulama itu amirul umara. Ulama itu amirnya raja. Al-umara amir ra'iyah. Penguasa itu, pemerintah itu amirnya rakyat. Wal ulama amirul umara. Sementara ulama amirnya para umara. Nah, artinya apa? Ini sikap kurang beradabnya, apalagi kalau dia mengatasnamakan relawan Jokowi. Masa bisa seolah fatwakan ini, memang siapa? Ini tidak beradab kepada ulama. Tidak beradab. Jadi tapi memang ini sudah harusnya kalau memang dihentikan lagi pola-pola sontoloyo ini. Karena sebelum ini sudah sering Islam disikapi kurang sopan gitu oleh beberapa menteri, oleh tokoh-tokoh, oleh pihak-pihak yang tadi kalau itu juga mengatasnamakan Jokowi kan kacau juga itu, kasihan nama Jokowi yang rusak dibuatnya. Nah, jadi dalam hal ini pertama itu dari segi adab ini tidak beradab. Kita kecewa ini dengan sikap-sikap seperti ini. Masa minta pesan fatwa kepada ulama? Nggak boleh. Bertanya boleh. Mengajukan kasus boleh. Nanti terserah ulama bagaimana menyikapinya. Karena itu apa? Karena agama ini bukan milik para ulama. Ulama hanya memberikan kajian, memberikan jawaban sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai tuntunan agama kita. Jadi bukan pesanan. Agama Islam bukan pesanan. Nah, ini sikap-sikap kurang beradab ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam persoalan puasa itu sudah ada kaedahnya. Tidak bisa puasa ini orang-orang seperti inilah. Dulu ada yang mengatakan nggak usah haji, duitnya untuk pembangunan saja. Nah, ini pemikiran yang rusak ini. Sudah begini negeri belum juga tobat-tobat gitu. Saya justru meminta tobat nasional, pejabat-pejabat negara harus bertobat semuanya. Ya, tobat itu bukan hanya kita bersalah tidak bersalah, tetapi ketika kita menghadap satu masalah, taubat nasional itu dipimpin oleh, dibangun kesadarannya bermula dari tokoh-tokoh masyarakat, bermula dari pejabat, bermula dari presiden. Kenapa? Karena begitulah presiden yang baik. Ketika umatnya berhadapan dengan kasus-kasus teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala, presiden yang baik mengajak bertaubat, mengajak mengevaluasi diri, apa yang telah kita lakukan sampai Allah begini sama kita. Nah, atau di mana kesalahan-kesalahan kita? Atau kita ini ada kesombongan, atau kita ada kelalaian, atau kita ini main-main. Ya, ada virus corona, kita ajak orang makan jamu, terus banyak berdoa saja. Ya, ada juga menteri yang mengatakan entah berantah, yang sikapnya tidak profesional. Puasa tidak puasa itu ada kaedahnya orang yang sakit. Ini kan enggak ada hubungannya. Nah, tapi apalagi untuk ini kita tersinggung nih, udah Muslim nggak usah puasa, bersih fidyah, biar dibagikan. Itu tugas negara. Bagaimana sih orang yang mengatasnamakan pemikiran pendukung Pak Jokowi? Mereka yang harus berpikir, dia ngelempar lagi. Oh, usah puasa, bayar sama orang fidyah. Ini berolok-olok dalam masalah agama ini. Tidak setuju, kita tersinggung. Pada relawan, orang yang mengatasnamakan ya. Orang yang mengatasnamakan relawan Jokowi ya. Jadi jangan ada celoteh berikut seperti ini lagi lah. Nanti umat marah. Umat sudah menahan, umat sudah bersabar. Ya, nanti umat marah nanti. Jangan dibikin lagi kegaduhan lain dalam perkara, dalam kondisi kita seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah dan dekatkan diri pada Allah. Kita puasa baik-baik. Masalah tarawih ya, kita tidak ada yang tidak tarawih. Kalau di masjidnya kurang aman, jangan tarawih di masjid, di rumah aja. Ya, kenapa? Karena tarawih sejak dulu tidak dilazimkan di masjid kecuali setelah zaman Umar. Ya, tidak terpimpin satu imam kecuali setelah zaman Umar. Nah, tapi afdalnya kita memang syiarnya memang di masjid. Tapi kalau masjid di kondisi tidak bisa dipastikan aman ya di rumah saja. Banyak beribadah luar. Target bacaan Quran kita, target hafalan anak-anak kita. Jadi jadikan mantapkan ibadah bulan puasa kita dengan kita PSBB lockdown di rumah kita ya. Nah, ini penting nih. Nah, yang tidak ada celah untuk tidak berpuasa. Jadi tidak ada hubungan antara COVID-19 dengan ilat tidak berpuasa. COVID-19 bukan ilat dalam persoalan puasa.
Jadi dalam hal ini bukan alasan hukum. Nah, jadi ini yang seperti ini ditegur saja ini, ya. Otak-otak yang nggak beres namanya ini, ya. Maka mudah-mudahan COVID-19 ini berhasil dengan menjauh dari Indonesia. Kemudian kita selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.